Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani, dan kamu bertanya kepadaku, anil ikhlasi, tentang ikhlas. Wahwa, ikhlas itu antakuna a'maluka, perbuatan-perbuatanmu, kulluha, semuanya, ikulillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yartahu, dan tidak tenang, wala yartahu, lan tidak tenang, qalbuka, hatimu, bimahamidin nasi, dengan pujian orang lain, wala tubali, dan tidak peduli, bimadammatihim, dengan cacian orang lain. Wa'lam, dan ketahuilah, anna riya'a, bahwasanya riya', yatawalladu, muncul, min ta'dhimil khalqi, karena pujian orang lain. Wa ilajuhu, dan obatnya, antarohuma, melihat mereka, musakhorina, dikendalikan tahtal kudrati, oleh kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsabuhum, engkau mengira mereka, kal jamadati, seperti benda mati, fi adami kudrati isyali rohati, di dalam ketidakmampuan untuk memberikan rasa tenang, wal masyaqqati, dan kesulitan, litakhluso, untuk melepaskan diri, min mura'atihim, dari sifat riya mereka. Nah, wa mata, dan kapan, tahsibuhum, engkau mengira mereka memiliki kekuatan. Nah, tahsibuhum dawi kudrati, engkau mengira mereka memiliki kekuatan, wa iradatin, dan kehendak, lan yab'uda, tidak akan hilang, anka, darimu, apa itu ar-riya'u, sifat riya'. Ayyuhal walad, he anak-anakku, wal baqi, sisanya dari pertanyaan-pertanyaanmu, wal baqi min masa ilika, dan sisanya dari pertanyaan-pertanyaanmu, ba'duha, sebagian dari mereka, masturun, yang tertulis, fi musannafati, di dalam karya-karyaku. Fadlubhu sammatan, maka carilah ia di sana, wa kitabatu ba'diha, dan kitab-kitab sebagiannya itu haramun, haram. I'lam anta, kerjakanlah kamu, bima ta'lamu, dengan apa yang kamu ketahui, liyang kasyifa laka, dengan apa yang kasyifa laka, agar terungkap kepadamu, malam ta'lam, apa yang tidak kamu ketahui. Ayyuhal walad, anak-anakku, ba'dal yaumi, mulai hari ini, la tas'alni ma ashkala, jangan tanyakan padaku sesuatu yang samar, alaika, padamu, illa bilisanil jinani,
kecuali dengan bahasa hati. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, walau an a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum sabaru, dan sekiranya mereka bersabar, hatta takhruju ilaihim, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada mereka, lakana, sungguh niscaya, khairul lahum, lebih baik bagi mereka. Wa iqbal, dan terimalah nasihat Khadiri alaihissalam, nasihat Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, hina, ketika Nabi Khidir qala, bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Fala tas'alni, maka janganlah kamu bertanya kepadaku, an syai'in, mengenai apapun, hatta uhdisa, sehingga aku menjelaskan, laka, kepadamu, minhu dzikron, tentang hal tersebut. Wala tastajil, dan janganlah engkau tergesa-gesa, hatta tablugha awanahu, hingga mencapai waktunya, yungshafulaka, mengungkapkan kepadamu, watarohu, dan kamu melihatnya, saurikum ayati fala tastajilun. Saurikum, kelak akan aku perlihatkan kepadamu, ayati, tanda-tanda kekuasaanku, fala tastajilun, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Fala tas'alni, maka janganlah bertanya kepadaku, qabla waktu, sebelum waktunya. Watayaqon, dan yakinlah, annaka la tasilu, sesungguhnya engkau tidak akan sampai tujuan, illa bisayri, kecuali dengan berjalan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, yang artinya awalam yasiru, dan apakah mereka tidak berjalan, fil ardi, di muka bumi, fayanzuru, lalu mereka melihat. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Nah, penjelasannya yaitu ada 6 pembahasan di sini. Nah, yang pertama itu terkait tentang ikhlas. Ikhlas adalah pokok dari semua amal. Ikhlas itu berarti melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk dipuji, dihormati, ataupun dianggap hebat. Bahkan Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya itu, seorang boleh rajin beribadah, mengajar, berdakwah, ataupun bersedekah, namun jika tujuannya agar dipuji manusia, maka amal tersebut terancam hilang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, banyak amal yang harus kita dasari dengan sifat ikhlas. Ya, contohnya kita mengaji, mengajar ngaji. Nah, kita mengajar ngaji itu kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berniat untuk kita agar dihormati, agar orang lain melihat kita, wah, si fulan dia bisa ngajar ngaji, masya Allah lah kan. Ya, dari situ kita harus, walaupun orang-orang berkata begitu ya, kenyataannya begitu, tapi kita setidaknya kita tuh di dalam hati diri kita tuh menanamkan sifat ikhlas. Jadi niat dari diri kita sendiri tuh ikhlas lillahi ta'ala begitu. Nah, Kang, lah kalau ada orang yang bersedekah terus di video, terus dimasukin di apa sosmed, itu bagaimana, Kang? Nah, itu kita sering menjumpai hal tersebut. Namun ada, kita harus juga memahami dua karakter. Nah, bisa jadi orang tersebut memang tidak ikhlas. Yang satu yang harus kita tanamkan, yaitu kita harus berhusnuzon kepada manusia atau orang lain. Kita tanamkan dalam diri kita itu husnuzon. Jadi ketika kita melihat fenomena tersebut, seperti orang bersedekah kepada orang lain, fakir miskin, di video terus diupload di sosmed mungkin, nah itu tuh biar kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya husnuzon. Jadi kita anggap mereka itu bukan tidak ikhlas, tapi kita anggap, tanamkan bahwasanya mereka itu sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus juga bersedekah gitu loh. Nah, sekarang aja coba di sosmed marak sekali konten-konten yang tidak berhubungan dengan saling menghargai, saling berbagi, saling jujur gitu kan. Dari situ kita juga harus memikirkan husnuzon, bahwasanya mungkin dia di video karena ingin agar orang-orang lain itu nanti tersentuh hatinya untuk melakukan kebaikan yang sama, yaitu bersedekah. Nah, itu tanamkan untuk selalu berhusnuzon. Nah, dijelaskan juga dalam kitab yang sudah tadi bacakan maknanya, itu yang kedua ada bahaya riya. Nah, dalam kitab itu tertulis, walau alimta an-narya, seandainya engkau tahu bahaya riya. Nah, dari sini riya itu bukan kita meludah, itu bukan ya. Riya di sini tuh yang dimaksud itu riya sombong. Nah, sombong. Nah, dari sini kita harus mengetahui dahulu apa itu riya. Riya itu adalah kita beribadah atau kita melakukan kebaikan itu semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, dari situ udah terlihat kalau bahwasannya riya itu sifat tercela, ya kan. Nah, untuk itu kita sebagai muslimat, nah kita harus sentiasa menjauhi sifat riya tersebut. Karena apa? Karena riya itu sangatlah berbahaya, karena dapat menjadikan manusia sebagai
amalnya, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji manusia. Nah, kalau itu sudah bagaimana ya kita memahami cara kita untuk kita udah kalau begitu tuh udah kayak kita melenceng gitu. Kita yang aslinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari tanah dan untuk ditugaskan untuk beriman bertakwa melakukan kewajiban yang asalnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala malah ingin dipuji manusia gitu. Bahkan Imam Ghazali menjelaskan bahwasannya riya itu muncul karena hati terlalu memperhatikan pandangan manusia. Dari sini, nah pandangan manusia itu jangan menjadikan diri kita ingin terlihat di mata manusia. Bagaimanapun pula manusia itu jika kita ingin terlihat lebih baik di hadapan manusia itu tak akan ada habisnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan beribu-ribu kali kebaikan kepada manusia, terus kita melakukan keburukan satu kali saja, itu udah lenyap semua kebaikan yang sudah kamu lakukan. Seperti batu yang dilukis memakai tanah liat, nah, yang akan hilang saat hujan lebat datang. Begitulah perumpamaannya. Nah, Musonaf juga menjelaskan bahwasannya cara mengobati riya. Nah, itu cara mengobati riya itu dengan cara kita harus memahami hakikat manusia, hakikat diri kita sendiri. Nah, coba contohkan itu ujian manusia tidak akan menambah rezeki kita, benar bukan? Nah, yang kedua, celaan manusia tidak mengurangi takdir Allah, ya kan? Yang ketiga, yang menentukan pahala dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita mau untuk terlihat wah di mata manusia? Kenapa? Dan nah, masuk yang ketiga itu jangan terlalu mengejar penilaian manusia. Yang pada kitab tersebut itu dijelaskan wa'lam anna riya'a yatawalladu min ta'dimil khalqi, bahwasanya riya itu muncul karena ujian orang lain. Nah, dari situ kan jangan terlalu muncul bahwasanya kita jangan terlalu mengejar penilaian manusia. Seperti kayak senang ketika dipuji, terus sedih ketika tidak diperhatikan. Kalau hati kita hanya terus menunggu untuk pengakuan dari manusia, maka yang ada itu hanyalah rasa kecewa. Gitu. Dan yang keempat, itu ada ilmu harus diamalkan. Nah, bahwasanya i'mal anta bima ta'lam, kerjakanlah kamu apa yang kamu ketahui. Nah, dari sini muncul keadaan yang keempat, yaitu ilmu harus diamalkan.
sederhananya. Bahkan menurut Imam Ghazali juga memaparkan pada kitab tersebut itu ilmu yang tidak diamalkan justru bisa menjadi hujah yang memberatkan seseorang. Ya, sekarang begini, dalam Mahfudot itu juga pernah dijelaskan syair al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Nah, kita umpamakan aja pohon ini. Misal kita tanam pohon ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Nah, kita udah menanam pohon mangga ini. Kita menanam pohon mangga, memupuknya setiap hari, menyiramnya setiap hari, yang ingin semata-mata ingin agar dia berbuah dengan lebat. Tapi yang ada apa? Dia tidak berbuah. Namun dia hanya stuck di situ. Gimana? Nah, dari situ kan terlihat rasa kecewa kita nih. Nah, dari situ juga kita akhirnya tahu bahwasanya perumpamaan itulah menjadikan kita seperti mudahnya begitulah. Nah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti misal kita tahu bahwasannya sholat berjamaah itu penting, sholat 5 waktu itu penting, namun kita meninggalkan. Nah, bagi teman-teman yang pernah siapa ayo, nah itu mungkin dari sini mulai diperbaiki sholatnya, jangan sampai ketinggal. Ya gitu, sudah tahu bahwasannya tidak boleh untuk mencuri, tapi tetap melakukan hal tersebut kan. Dari situ bahwasanya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Bahwa dari situ juga kita pun bisa sebaliknya kan, sedikit ilmu yang diamalkan lebih baik daripada banyak ilmu tapi hanya disimpan namun tidak diamalkan. Nah, kita masuki yang kelima, yaitu jangan terburu-buru menanyakan hal yang belum saatnya. Nah, dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Jangan bertanya tentang sesuatu sampai aku sendiri menjelaskan kepadamu. Nah, ini nasihat Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, mungkin sudah pernah diceritakan di kalangan teman-teman kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu ketika belum sampai di daratan, terus tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak-anak. Terus tiba-tiba Nabi Khidir merobohkan panti asuhan. Nah, dari situlah ayat ini turun. Fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra.
Nah, konteks dalam kita mencari ilmu, nah, seorang pencari ilmu itu harus selalu bersabar dan menghormati proses belajar. Tidak semua ilmu harus dipahami sekaligus. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, misal kita harus mendengarkan penjelasan dosen sampai selesai terlebih dahulu sebelum menyanggahnya. Nah, ini contoh-contoh sederhana namun relate bagi kita kalangan mahasiswa itu. Ketika ada dosen menjelaskan begini 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 tapi belum selesai, nah kita sebagai mahasiswa harus mendengarkan dulu sampai selesai. Biasanya nanti juga kan dosen pasti memberikan sesi kritik, saran atau tanya jawab. Nah, untuk kembali kita menanyakan sesuatu yang belum jelas atau bertentangan dengan apa yang kita ketahui, begitu. Hal keenam itu ada kesabaran dalam menuntut ilmu. Imam Ghazali juga mengingatkan kepada kita dalam kitab itu, jangan tergesa-gesa sebelum waktunya. Fala tas'alni qoblal waqti. Maka janganlah kamu tergesa-gesa sebelum waktunya. Nah, dalam pembelajaran itu kita dalam menuntut ilmu membutuhkan proses ketekunan dan juga kesabaran. Nah, dari situ orang yang sabar belajar sedikit demi sedikit biasanya lebih berhasil daripada orang yang ingin cepat tetapi mudah menyerah. Terkadang nih ya, kita belajar membaca buku, mengingat-ingat, daripada kita langsung bertanya kepada AI, itu lebih tercatat di memori kita itu yang membaca buku. Kenapa? Karena ketika kita membuka AI itu hanya langsung semua terjawab, memang cuman daya ingat kita yang agak kurang di situ. Nah, salah satunya gitu. Nah, misalnya satu lagi, kita ingin pandai berbicara bahasa Arab, namun dalam waktu seminggu. Nah, ini kan terlalu tidak realistis ya. Cara ini kayak gimana kalau kita belajar seminggu doang tapi bisa semua gitu. Ini dia yang terlalu tergesa-gesa. Karena apa? Karena itu setiap ilmu yang kita pelajari itu juga harus kita pahami. Nah, kisaran orang memahami ilmu itu juga berbeda-beda. Nah, begitulah. Kesimpulannya itu ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama, ikhlas adalah pokok semua amal. Dan yang kedua, bahayanya riya. Terus yang ketiga, jangan terlalu mengejar penilaian manusia. Terus keempat, ilmu harus diamalkan. Dan yang kelima, jangan terburu-buru menanyakan hal yang belum saatnya. Gitu. Sekian dari saya, Muhammad Fadlu Niam. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Waridhu wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.